Ini hasil diskusi kami ya dengan Harry Pras. Kami ingin mengajak dia untuk live tapi gak ada tanggapan kayaknya ya. Ya sudahlah. Yang jelas ini hasil diskusi kami. Ketika dia menyatakan Allah ada di atas, kami membantah pernyataan tersebut. Lah setelah kami jelaskan bagaimana dengan ayat ini, bagaimana dengan ayat yang ini, bagaimana dengan hadis ini, akhirnya dia berkata, perkara sifat Allah nggak perlu dipikir karena itu di luar kemampuan manusia, cukup imani saja. Jadi setelah dia itu kami berikan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, kemudian dia berkata cukup imani saja. Ya kami jawab, kalau nggak perlu dipikir maka terima semua ayat ini. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Dialah Allah di beberapa langit dan di bumi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Cukup imani saja semuanya. Lah ini teman-teman ya. Jadi ketika dia sudah terpojok, dia itu berkata cukup imani saja. Lah ini kan repot. Katanya Allah di atas. Setelah dikasih dalil yang bertentangan, dia kemudian mengatakan cukup imani saja. Padahal semuanya itu ayat. Ayo, gimana ini? Makanya kalau memahami ayat, memahami hadis, kita lari kepada para ulama. Apalagi kalau kami membacakan riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Silakan cek dalam kitab Sahih Al-Bukhari maupun kitab Sahih Muslim. Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuqu qibala wajhihi fa innallaha qibala wajhihi idza shalla." Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya, apabila seseorang di antara kalian melakukan sholat fala yabsuqu qibala wajhihi, maka hendaklah dia itu jangan sampai meludah ke arah depannya. Mengapa? Fa innallaha qibala wajhihi. Fa innallaha qibala wajhihi. Ini kata Nabi, karena sesungguhnya Allah berada di hadapannya. Idza sholat, ketika dia sholat. Gimana hadis ini? Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Oleh sebab itu, ketika kita menemukan hadis, menemukan ayat yang seolah-olah memberi kesan bahwa Allah ada di sebuah arah, baik atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, itu bukan hakikat, ya, bukan hakikat. Kalau kita maknai hakikat, lalu bagaimana dengan hadis ini? Fa innallaha qibala wajhihi, maka sesungguhnya Allah, ini jelas fa innallaha, Allah ini ya, fa innallaha qibala wajhihi, ada di hadapannya. Piye iki? Oleh sebab itulah mengomentari hadis tersebut, Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Fathul Bari Syarhu Sahih Bukhari, tepat di juz pertama, juz 1, halaman 508, terbitan Darul Ma'rifah. Kata beliau Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa fihi ar-raddu ala man za'ama annahu 'alal arsy bidzatihi. Dalam hadis ini, wa fihi, dalam hadis tersebut yang menyatakan fa innallaha qibala wajhihi, ar-raddu ala man, ini menolak, menepis, membantah prasangka orang, membantah pernyataan orang, membantah keyakinan orang, membantah praduga ataupun prasangka orang, annahu alal arsy bidzati. Hadis ini justru membantah kalau ada orang yang berkeyakinan Allah ada di atas arsy zatnya, maka dibantah dengan hadis ini. Ini kata Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, tepat di juz ke-18 halaman 137, terbitan Daru Ihya Itturaf Al-Arabi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qibala wajhihi. Qala al-ulama'u ta'wiluhu ay al-jihatul lati azzamaha awil ka'batul lati azzamaha qibala wajhihi. Maksud daripada sabda Nabi yang berbunyi fa innallaha qibala wajhihi, karena sesungguhnya Allah ada di hadapannya. Qala al ulama'u, para ulama berkata, ta'wiluhu,
Takwil daripada hadis tersebut al-jihatul lati azzamaha, yaitu arah yang diagungkan oleh Allah. Awil ka'batul lati azzamaha qibala wajhihi, atau Ka'bah yang diagungkannya, yang ada di hadapannya. Jadi yang dimaksud itu Ka'bah, menghormati, mengagungkan, memuliakan Ka'bah. Bukan berarti Allah ada di hadapan orang sholat beneran, enggak. Begitu juga penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya yang bernama Al-Istidhkar di juz kedua halaman 449 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Wa amma qauluhu fa innallaha qibala wajhihi idza shalla fa kalamun kharaja ala sya'ni ta'zimil qiblati wa ikramiha. Sementara sabda Nabi yang berbunyi sesungguhnya Allah itu ada di hadapannya ketika dia sholat, ini ucapan muncul ala sya'ni ta'zimil kiblati, untuk mengagungkan kiblat wa ikramiha, dan memuliakan kiblat. Jadi bukan Allah yang ada di hadapannya. Ayo perhatikan, yang ngomong, yang teriak-teriak Allah ada di atas, umpama ya Allah ada di atas. Bagaimana dengan hadis ini? Anda anti takwil. Ayo kita lurusan aja ya, pakai harfiah secara lafziah. Ayo gimana ini dengan hadis? Makanya oleh ulama itu ditakwil. Jangan petatang petete anti takwil. Menemukan hadis begini nanti ditakwil. Oh kalau ayat yang ini udah piye kon. Ya Allah, makanya ini menunjukkan benar sudah kata ulama, Allah itu wajib disucikan dari arah dan dari tempat. Wajib. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan pemahaman ulama-ulama salaf. Oleh sebab itu kalau mau tafwid ya tafwidul makna, maknanya dipasrahkan kepada Allah. Tapi persoalannya ketika kalian mengatakan Allah ada di atas arsy, kalian benar-benar punya keyakinan zat Allah itu ada di sana memang. Lah ini problem kan? Oleh sebab itu para ulama menjelaskan, ayo sucikan Allah dari arah, sucikan Allah dari tempat. Ketika kita ngomong Allah di atas, terserah yang di atas, itu bukan berarti maksud kita itu menuju Allah ada di sebuah arah atas. Enggak, itu cuma li ta'zim, lil ikram, memuliakan. Dan itu saya sudah berulang-ulang kali ya kami jelaskan, kata atas itu hanya untuk li ta'zim, lil ikram, memuliakan Allah. Bukan berarti kita menunjuk Allah ada di sebuah arah itu atas. Enggak, Allah itu tidak pernah diliputi oleh arah. Allah itu suci dari arah dan tempat. Setelah mereka orang-orang yang meyakini Allah ada di atas, maksud atas itu sebuah arah, diberi ayat seperti ini, hadis seperti ini, nanti mereka itu nanti berkata kita cukup imani saja. Maka saya katakan, lah ini juga harus diimani dong. Ini juga hadis, ini juga ayat yang mengatakan wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Ini ayat juga harus diimani, bukan cuma ar-rahmanu 'alal arsy istawa doang. Emang kau pikir ini bukan ayat? Ini juga hadis. Nabi bersabda, idza kana ahadukum yusolli fala yabsuku qibala wajhihi fa innallaha qibala wajhihi idza shalla. Ini hadis, ayo imani juga. Jangan cuma teriak-teriak yang itu doang yang harus diimani. Kita harus mengimani semuanya. Oleh sebab itu maknanya kita lari kepada Allah itu metode tafwid. Sementara yang memilih takwil itu hanya semata-mata karena orang sekarang itu sudah ada yang tasbih, ada yang tajesim. Lah ini makanya ditakwil oleh ulama-ulama kontemporer. Untuk apa? Biar tidak membayang-bayangkan Allah ada di sebuah arah. Lah ini kalau ulama dulu nggak seperti itu. Mengatakan alal arsy istawa, alal arsy itu bukan berarti bertempat, bertinggal. Apa itu rek? Nggak seperti itu. Tafwidul makna. Jadi itu yang dimaksud metode tafwid. Kita pasrah kepada Allah. Kalau seumpama itu diartikan Allah itu ada di atas arsy, beneran zatnya, maka bagaimana dengan ayat yang ini? Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Lalu bagaimana dengan hadis yang ini? Kan bingung kalian kalau anti takwil nanti ujungnya seperti itu. Nanti giliran hadis ini, ayat ini kalian mau takwil. Katanya takwil nggak boleh. Oh boleh takwil. Katanya sudah ya berpindah lagi. Takwil boleh. Kalau apa?
Kalau ada keperluan, loh, ini repot. Kok hadis atau ayat ada kepentingan piye gitu. Ayo kalau memang mau ngimani, imani juga ini. Ini juga hadis, ini juga ayat. Ayolah ya mikir. Makanya selamatkan pikiran, selamatkan akidah bahwa Allah itu suci dari tempat, suci dari arah